Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Supri Darwis. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial yang berjudul tentang menjelaskan mengenai block size, network, netmask, subnet mask dan host. Di sini saya sudah membuat ini dalam bentuk PowerPoint. Nah, kita masuk. LAN switching and routing. Oke, langkah pertama itu penjelasan dari block size, yaitu dimana tujuan dari block size ini adalah untuk mengefisienkan pencarian netmask terbaik dari jumlah host yang sudah ditentukan pada suatu network. Jika sebelumnya kita sering menghitung jumlah host per subnet dengan rumus 2 pangkat Y kurang 2 saja. Sebagai contoh, jika kalian membutuhkan jumlah host sebanyak 25 host, maka kalian dapat menggunakan block size 32 atau 2 pangkat 5. Nah, dimana 2 pangkat 5 itu adalah 32. Jika kalian membutuhkan 11 host, maka gunakanlah block size 16. Jika kalian membutuhkan 40 host, maka gunakanlah block size 64. Oke, next kita lanjut ke netmask. Nah, dimana sini netmask adalah istilah yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menentukan kelas dan jangkauan alamat internet protokol atau IP. Netmask menyediakan kisaran nomor IP yang tersedia dari kelas A ke kelas C dan menentukan topeng untuk membagi jaringan ini menjadi subjaringan subnet. Baik, kita next. Penjelasan selanjutnya yaitu penjelasan dari subnet mask, di mana subnet mask ini merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk membagi atau memecah jaringan komputer menjadi subnetwork dengan ukuran yang lebih kecil. Untuk kegiatan pemecahan atau pembagian yang dilakukan tersebut dinamakan subnetting, yang hanya bisa dilakukan pada alamat IP untuk kelas A, B, dan C. Nah, dengan memanfaatkan teknik ini, maka jaringan komputer dapat memiliki beberapa tambahan network yang lain. Oke, yang next, yang terakhir adalah host. Dimana host ini dalam internet hosting adalah tempat untuk menyimpan data atau server yang terhubung dalam jaringan. Dalam dunia teknologi juga dikenal istilah host to host. Istilah ini adalah sistem antar server yang terhubung satu sama lain secara langsung. Oke, kita next ke tabelnya. Nah, di sini ada tabelnya CIDR, netmask, block size, subnet, dan host. Nah, di mana CIDR ini adalah ada /24, /25, /26, seterusnya sampai /30. Dan netmasknya ini dari /24 ini 255.255.255.0. Nah, di sini sudah ada. Silakan teman-teman lihat saja. Nah, di sini /25-nya sudah ada netmasknya 255.255.255.128. Dan untuk /26 255.255.255.192. Block size-nya itu 64, subnet-nya 4, lalu host-nya itu 62. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita buktikan bagaimana sampai block size-nya 64 ini dan didapat host-nya hanya 62 saja. Oke, kita masuk ke rumusnya. Nah, untuk pertama yaitu kita bahas mengenai /25. Nah, di sini saya hanya membahas ketiga CIDR saja, yaitu /25, /26 sama /27 saja. Oke, ini adalah yang pertama adalah /25. Netmasknya adalah 255.255.255.128. Nah, untuk di bawah ini adalah bilangan binernya. Ini di bawah ini sudah diubah ke dalam bentuk biner. Dan di mana 255 itu binernya yaitu 11111111, dan di mana biner dari 128 ini adalah 1000000.
Oke, kita masuk ke pembuktiannya. Di sini rumusnya yaitu 2 pangkat H, di mana H ini adalah host lalu dikurang 2. Nah, di sini sudah ada keterangan di bawah ini H itu adalah host. Oke, di sini kita masuk ke pembuktiannya. Nah, di mana ini 2 pangkat 7. Nah, 7 ini adalah hostnya. Nah, di mana 7 ini diambil dari di atas ini yang tersisa. Ini adalah host yang tersisa. Yang bagian 0 ini kita hitung sama-sama 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini karena hostnya tersisa 7, jadi ini 2 ini di pangkat 7. Nah, 2 di pangkat 7 lalu dikurang 2. Nah, di mana 2 pangkat 7 itu sama dengan 128. Nah, 128 dikurang 2. Nah, ini 2 pangkat 7 itu 128 lalu dikurang 2. Nah, 128 dikurang 2 jadi didapat 126. Nah, di sini sudah ada keterangannya di atas. Slash 25 itu blok size-nya pertama yaitu 128, maka yang dapat dipakai host hanya 126. Karena satu dipakai oleh network dan satu lagi dipakai oleh broadcast. Jadi di sini nih 2 ini adalah network dan broadcast. Jadi rumusnya itu dikurang 2. Karena ini 2 ini dipakai oleh network dan broadcast. Nah, di sini block size-nya yang pertama 128 sudah diubah menjadi 126. Oke. Yang kedua slash 26. Gimana slash 26 ini? Ini adalah net masknya 255.255.255.192. Dan di mana 255 ini binernya adalah 11111111 dan biner dari H92 yaitu 11000000. Kita masuk ke pembuktiannya. Nah, ini adalah rumusnya yang sama, 2 pangkat host kurang 2. Dan dimana yaitu hostnya ini adalah 6. Nah, di sini kita bisa lihat di atas yang host yang tersisa yaitu hanya 6. Kita hitung 1 2 3 4 5 6. Nah, jika hostnya yang tersisa 6 jadi di pangkat 6 lalu dikurang 2. Nah, dimana 2 pangkat 6 ini hasilnya yaitu 64. Nah, di sini 64 lalu dikurang 2. Nah, dan hasilnya 64 kurang 2 sama dengan 62. Sekarang kita balik ke tabelnya apakah pembuktian ini benar atau tidak. Kita balik. Nah, di sini awalnya yaitu 64 dan tadi kita dapat 62. Di sini pembuktiannya adalah benar dan host yang dipakai itu hanya 62 saja. Dan 2-nya yang tersisa yaitu dipakai oleh network dan broadcast. Oke, kita lanjut ke slash yang terakhir yaitu slash 27. Oke, di sini slash 27 yaitu 255.255.224. Nah, dimana sama yaitu sudah dapat di atas. Ini dimana biner dari 255 ini adalah 11111111. Dan dimana biner dari 224 ini yaitu 111000000. Nah, di sini adalah rumusnya di bawah 2 pangkat host kurang 2. Nah, dimana host yang di atas sini yang tersisa hanya 5. Nah, di sini kita hitung 1 2 3 4 5. Nah, jadi jika tersisa 5 jadi host ini adalah 5, jadi 2 di pangkat 5 kurang 2. Dan dimana 2 pangkat 5 ini sama dengan 32. Lalu dikurang 2 sama dengan 30. Nah, 32 kurang 2 itu sama dengan 30. Sekarang kita buktikan di tabel tadi kita dapat 30 hostnya. Nah, di sini benar ya teman-teman. Oke, blok size-nya yang pertama yaitu 32 dan dipakai hostnya itu hanya 30 saja. Karena kedua host yang tersisa itu dipakai oleh network dan broadcast.
Oke, kita lanjut. Di sini slash 27-nya sudah terbukti, yaitu block size-nya yang pertamanya itu 32 dan hostnya itu 30. Oke, langkah selanjutnya kita mencoba untuk membuktikan di bagian inbox. Nah, apakah ini rumus yang sudah saya jumlah ini apakah benar di bagian inbox atau tidak? Nah, selanjutnya kita masuk ke inbox untuk membuktikannya. Kita beralih ke inbox. Langkah awal kita masuk ke Genestri dulu. Oke, kita buat project baru. Kita isi nama projectnya. Nah, saya menggunakan nama saya saja. Oke. Kita connect ke server lokal. Oke, kita tunggu sampai di bagian bawah ini Genestri VM-nya terkonek. Lalu kita buat projectnya. Kita tunggu bentar. Oke, di sini Genestri VM-nya sudah ini warna hijau, sudah aktif. Nah, sekarang kita buat topologinya. Kita pasangkan PC, saya menggunakan 3 PC. Nah, di sini kita pilih bawah. Satu lagi. Oke, saya membutuhkan satu switch. Oke, kita pilih Genestri VM-nya. Pasangkan. Lalu kita masukkan mikrotik-nya. Oke, lalu kita masukkan cloud. Kita masukkan satu cloud. Oke, lalu kita sambungkan kabelnya. Ethernet 0 kita hubungi ke Ethernet 0, lalu Ethernet 0 lagi. Pilih Ethernet 1. Ethernet 0 kita hubungkan ke Ethernet 2. Nah, sini kita pilih Ethernet 3, kita hubungkan ke mikrotik Ether 1. Lalu mikrotik Ether 2-nya kita konekkan ke cloud, kita pilih Ether 0. Nah, jika sudah pasang kabelnya, silakan teman-teman menghidupkannya. Di sini adalah ini simbol star, kita klik saja. Oke, yes. Oke, jika sudah terpasang, kita beralih ke Winbox. Kita minimize dulu. Kita beralih ke Winbox. Masuk ke Winbox. Oke, di sini kita refresh sampai nama mikrotiknya timbul di bagian bawah ini ya, teman-teman. Kita refresh, kita tunggu sampai nama mikrotiknya timbul di bawah sini. Mungkin agak lama, kita refresh saja. Oke, teman-teman, di sini nama mikrotiknya sudah timbul. Nah, ini adalah mikrotik yang sudah saya buat di Genestri tadi. Sekarang teman-teman klik, lalu konekkan. Nah, di sini dia sudah masuk ke tampilan Winbox-nya. Langkah pertama yaitu kita pilih IP, lalu kita masukkan address. Kita pilih address, lalu kita tambahkan. Oke, kita tambahkan. Sini kita masukkan IP-nya, saya menggunakan 10.10.10.1. Kita buktikan dulu yang awalnya yaitu slash dari slash 25. Nah, sini kita saling slash 25, lalu kita apply, lalu oke. Nah, jika sudah, silakan teman-teman masuk lagi di bagian IP sini, lalu pilih DHCP server, lalu masuk ke DHCP setup.
Nah, di sini Ether 1, lalu next. Kita next lagi. Oke, next. Oke. Di sini slash 25 ini dimulai dari titik 2 sampai titik 126. Nah, di sini adalah 126 yang dipakai host. Sekarang kita cek apakah 126 ini terbukti di bagian penjumlahan tadi. Kita cek di bagian PowerPoint. Oke, kita cek 125. Oke, teman-teman, di sini host yang dipakai yaitu 126. Oke, terbukti. Sini adalah hostnya 126. Oke, host yang dipakai itu 126. Oke, di sini sudah terbukti. Oke, langkah selanjutnya kita buktikan lagi di bagian slash 26. Saya menggunakan lagi 10.10.10.1 lalu slash 26. Lalu kita apply, lalu kita pilih OK. Kita pilih Ether 2, lalu kita OK. Lalu di sini kita masuk lagi ke DHCP server, lalu kita masuk ke setup. Di sini kita pilih Ether 2, lalu kita next. Nah, di sini next. Oke, next. Nah, oke teman-teman, di sini slash 26 itu dari titik 2 sampai titik 62 saja. Nah, dimana host yang dipakai itu hanya 62 saja. Dan sekarang kita buktikan apakah benar 62 slash 26. Oke teman-teman, di sini memang benar ya, hostnya 62. Nah, di sini kita sudah buktikan di bagian Winbox. Sini adalah 62. Nah, ini bisa kita lihat 62. Oke, sama dengan yang ada di tabel ini 62. Oke, untuk slash 26 ini sudah terbukti benar ya teman-teman. Dan langkah terakhir kita buktikan di slash 27 lagi. Oke, dimana kita masuk lagi ke IP, lalu kita pilih address, kita tambahkan. Oke, kita masukkan lagi 10.10.10.1/27. Oke, kita pilih apply, lalu kita OK. Slash 27 ini masuk di Ether 1. Oke, kita buktikan. Masuk ke IP, lalu di DHCP server, kita beralih ke DHCP setup, lalu kita pilih ke Ether 1. Karena saya menggunakan slash 27 itu di Ether 1, kita next saja. Oke, kita ganti sini slash 27. Oke, kita next saja. Oke teman-teman, sini slash 27 nya yaitu dari titik 2 itu sampai titik 30. Nah, dimana host yang dipakai itu adalah 30. Dan sekarang kita buktikan di tabelnya tadi apakah benar 30. Oke teman-teman, di sini slash 27 nya itu benar 30 ya. Host yang digunakan hanya 30. Oke, dari ketiga slash tadi sudah terbukti benar. Nah, slash 25 itu sudah benar, di Winbox lagi sudah benar. Lalu slash 26 itu sudah benar, dan slash 27 itu sudah benar. Dan dimana pembuktian ini telah berhasil ya teman-teman. Semuanya benar di tabel ini yang sudah dicantumkan itu semuanya benar karena sudah terbukti di Winbox. Oke. Dan mungkin video saya sampai di sini saja. Pembuktiannya sudah benar semua. Nah, saya mohon pamit. Semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menonton video saya ini. Oke, saya Supri Darwis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.